Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, hari Ahad, marilah bersama-sama kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema di pagi yang indah ini dengan judul Tuhan buta dan tuli bagi manusia. Kenapa Tuhan buta dan tuli bahkan bisu bagi manusia? Karena selama ini manusianya di hatinya takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila yang melihat, bila yang mendengar, bila yang berkata-kata itu Tuhannya. Hawa nafsu diri manusia selamanya takkan pernah ridho bila yang berkuasa atas diri manusia kita ini selama ini Tuhannya. Inilah yang dimaksud dengan judul Tuhan buta dan tuli bagi manusia. Kenapa semua ini terjadi? Karena manusia berposisikan seperti Tuhan, dan Tuhan diposisikan seperti manusia bagi manusia. Apa buktinya? Bahwa Tuhan telah diposisikan sebagai makhluk oleh manusia yang tak bisa mendengar, makhluk yang tak bisa melihat, makhluk yang tak bisa bicara, makhluk yang tak punya kehendak, makhluk yang mati. Selama ini Allah kita goibkan dan serta kita tiadakan karena Allah bagi kita tak ada. Inilah belenggu-belenggu yang sulit kita bongkar selama ini. Belenggu-belenggu yang sulit dipahami oleh manusia-manusia yang berjalan mengkaji tentang ketuhanan. Maka dari itu, bila manusianya yang bisa melihat, tentunya Allah buta bagi manusianya. Bila manusia selamanya takkan pernah ridho, bila yang berkuasa
atas diri manusia kita ini selama ini Tuhannya. Inilah yang dimaksud dengan judul Tuhan buta dan tuli bagi manusia. Kenapa semua ini terjadi? Karena manusia berposisikan seperti Tuhan, dan Tuhan diposisikan seperti manusia bagi manusia. Apa buktinya? Bahwa Tuhan telah diposisikan sebagai makhluk oleh manusia yang tak bisa mendengar, makhluk yang tak bisa melihat, makhluk yang tak bisa bicara, makhluk yang tak punya kehendak, makhluk yang mati. Selama ini Allah kita goibkan dan serta kita tiadakan karena Allah bagi kita tak ada. Inilah belenggu-belenggu yang sulit kita bongkar selama ini. Belenggu-belenggu yang sulit dipahami oleh manusia-manusia yang berjalan mengkaji tentang ketuhanan. Maka dari itu, bila manusianya yang bisa melihat, tentunya Allah buta bagi manusianya. Bila manusianya yang merasa bisa mendengar, tentunya Allah tuli bagi manusianya. Bila manusianya yang bisa berkata-kata, berkalam-kalam, tentunya Allah bisu bagi manusianya. Kenapa? Karena Allah tak ada bagi manusianya. Kenapa? Karena Allah gaib bagi manusianya. Maka dari itu, manusia selama ini telah berkedudukan menjadi Tuhan di dalam hatinya tanpa disadarinya. Kenapa? Karena manusia masih terlena dengan perbudakan-perbudakan iblis dan setan di dalam hatinya. Manusia lebih cinta menjadi utusan, manusia lebih sayang menjadi pesuruhnya iblis dan setan di dalam hatinya daripada menjadi utusan, daripada menjadi pesuruh Allah. Sangatlah hebat iblis yang telah mensesatkan kita selama ini. Seolah-olah Allah kita matikan di hati kita, seolah-olah Allah kita butakan di hati kita, seolah-olah Allah kita bisukan di hati kita. Inilah belenggu-belenggu setan yang selama ini mensesatkan kita, sehingga kita berat, sehingga kita tak mau ganti posisi. Yang berkuasa di dalam hati ini Allah, dan kita gaib gantian. Tapi kita sangat berat, amat sangatlah berat kita untuk alih posisi. Karena kita selama ini sudah lama telah mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Kenapa kita selama ini telah lama menjadi Tuhan? Karena tak ada yang menuntun, atau kita yang malas mencari jalan menuju Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyata di hati kita, bahwa kita selama ini telah membunuh Tuhan. Kita selama ini telah membisukan Tuhan. Kita selama ini membutakan Tuhan. Kita selama ini mentulikan Tuhan di hati kita selama ini tanpa kita sadari. Karena kita sudah asyiknya duduk di atas singgasana. Karena kita asyiknya bergulat dengan urusan-urusan dunia, hingga kita tak tahu, hingga kita tak merasa
telah meninggalkan jalan-jalan menuju Tuhannya karena asyik dengan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita logikakan. Sebenarnya yang buta itu mata atau hati? Sebenarnya yang buta itu mata atau hidup? Bila ada mata tanpa adanya hidup, apakah mata bisa melihat? Bila ada telinga tanpa adanya hidup, apakah telinga bisa mendengar? Apakah mulut kalam tanpa hidup? Apakah ada perkalaman atau kata-kata? Karena kita selama ini iman kita, akidah kita, keyakinan kita hanyalah kepada makhluk, bukan kepada Sang Khalik, maka semuanya diakui bahwa semua sifat itu sifatnya manusia. Sifat wujud telah diakui sebagai wujudnya manusia. Sifat hidup telah diakui sebagai sifat hidupnya manusia. Sifat kuasa diakui sebagai kuasanya manusia. Sifat melihat diakui sebagai sifat manusianya yang bisa melihat. Sifat mendengar diakui sebagai pendengaran manusianya di hatinya. Dan sifat berkata-kata, berkalam-kalam telah diakui sebagai kalamnya manusia di hatinya. Kenapa? Karena manusia selama ini telah menyerupai Tuhannya. Inilah kesyirikan kita selama ini. Kesyirikan yang tak pernah dapat ampunan dari Allah bila kita tidak bersegera bertaubat dari kesyirikan ini. Maka terhentilah seluruh amal-amal yang kita perbuat sejak akil balik sampai setua ini, terhenti, terputus. Kenapa? Karena tak ada lillahnya. Karena selama ini kita sholat dan ibadah hanyalah menyembah diri kita sendiri. Apa buktinya? Selama ini kita menyembah diri kita sendiri. Seluruh ciptaan-ciptaan yang kita lakukan, seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, seolah-olah semuanya datang dan bersumber dari diri kita sendiri, dari Allah, pencipta seluruh manusia. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa amal kita sejak akil balik hingga kini tak ada satupun walaupun sebiji darah yang sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena selama ini kita yang jadi Tuhan, berarti yang menerima seluruh amal kita sejak akil balik hingga setua ini kan hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan, sang penerima solat dan ibadahnya sendiri. Nyiptakan sendiri, mengada-adakan sendiri. Setelah tercipta solat dan ibadah, setelah ada solat dan ibadah, maka kita sembah sendiri. Maknanya kita akui sebagai kita pelakunya. Inilah makna kita selama ini menyembah hawa nafsu kita sendiri. Berarti inilah buktinya bahwa selama ini kita tak pernah beribadah kepada Allah, hanya melainkan kemaksiatan, kezaliman saja di sisi Allah. Jadi dengan kabar demikian, maka berbenahlah, jangan terlena, jangan tertegun dengan tipu dayanya hawa nafsu, tipu dayanya iblis yang selama ini kita duduk bersama-sama
iblis untuk mengguncang aras Tuhannya. Mengguncang aras Tuhannya, Allah atau Tuhan tak pernah diwujudkan di hatinya. Tuhan tak pernah bisa mendengar, Tuhan tak pernah bisa melihat, Tuhan tak pernah bisa bicara sedikit pun. Ketika kita yang merasa bisa mendengar, ketika kita yang merasa bisa melihat, ketika kita yang merasa bisa beraktivitas, maka Tuhan itu adalah buta dan tuli, bahkan bisu bagi kita di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi marilah bertaubatlah dari menjadi Tuhan. Bagaimanakah cara taubatnya? Bagaimanakah caranya membersihkan noda-noda, membersihkan salib-salib yang ada di hati, membersihkan arca-arca, membersihkan berhala-berhala yang ada di hati kita ini selama ini? Dengan cara apa? Dengan cara mengheningkan cipta-cipta diri manusiamu di hatimu, dengan belajar mengheningkan diri, mensucikan diri, menyunyikan diri, memalamkan diri, menggelapkan diri kita di hati kita. Maka setelah diri kita tiada, maka ketika diri kita sudah tak nyata lagi di hati kita, maka Allah akan wujud di hati kita. Ketika sudah tak nyata lagi kemanusiaan diri kita di hati kita, tujuan laku hening, tujuan laku khulwat atau zuhud, tujuan bertabah untuk mensepikan diri kita di hati kita, tujuannya supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Awalnya hanya Allah yang ada, awalnya hanya Tuhan yang ada. Kembali dikembalikan keadaan kewujudan diri manusia kita kepada keadaan dan kewujudan diri Tuhannya. Itulah makna kembali, itulah makna mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berlatih 3 menit untuk mengheningkan cipta-cipta diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Silahkan 3 menit berperanglah di dalam dirimu, usir diri manusiamu. Karena bila terusir diri manusiamu di hatimu, itu tanda taubatmu diterima oleh Allah. Namun apabila sulit kita mengalahkan, namun apabila kita sulit untuk mengheningkan, memalamkan diri kita sendiri di hati kita, itu tandanya kita masih berdosa, dosa yang paling besar di sisi Allah. Apa dosanya? Syirik, dosanya mempersekutukan Tuhan. Maknanya percuma dan sia-sia dan takkan pernah diterima seluruh amal sholat kita, seluruh amal ibadah kita takkan pernah teraplikasi di hati kita. Maknanya takkan pernah diterima oleh Allah bila diri kita yang masih nyata di hati kita. Karena bila diri kita yang masih nyata dan wujud di hati kita, berarti kan Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya hawa nafsu kita sendiri, tapi Tuhannya diri kita sendiri, yang mana beda jauh dengan Tuhannya Nabi Muhammad, beda jauh dengan Tuhannya para nabi dan para rasul. Tuhannya para nabi dan para rasul, Tuhannya Nabi Muhammad itu wujud nyata di hati Muhammadnya. Tuhannya Nabi Muhammad itu mendengar, Tuhannya Nabi Muhammad itu melihat, Tuhannya Nabi Muhammad itu berkuasa, berkalam-kalam di hati Muhammadnya daripada Muhammadnya sendiri.
Maka dari itu, kesadaran inilah yang dimaksud Muhammad yang ada pada tiap-tiap diri manusia, yang selama ini kita kubur keberadaannya. Karena selama ini kita imannya hanya iman serba dohir, dikira hanya Muhammad yang sudah wafat di Madinah itu saja yang bernama Nabi Muhammad. Akan tetapi Muhammad yang ada di diri kita selama ini kita tiadakan, kita kubur dalam-dalam, kita membuat utusan-utusan, kita membuat rasul-rasul dari iblis dan setan selama ini. Tentunya jauh berbeda dengan Tuhannya para nabi dan Tuhannya para rasul. Silakan masuk ke dalam diri Anda masing-masing, berperanglah, temui Tuhan sang pencipta diri Anda dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Silakan masuk ke dalam diri. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan cara begitulah kita memohon ampunan kepada Allah. Karena bila kita tidak memulangkan, karena bila kita tidak memasrahkan kembali amanah-amanah yang kita emban selama ini, amanah apa? Kita selama ini menjadi Tuhan yang telah merampas hak-hak Tuhan menjadi hak diri kita selama ini. Maka pasrahkanlah kembali, kehidupan ini hanyalah uripe Allah. Kewujudan inilah kenyataan wujudnya uripe Allah. Pendengaran inilah wujud dari pendengaran uripe Allah. Penglihatan inilah wujud dari penglihatan uripe Allah. Perkalaman inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa tak ada kalam kecuali kalamullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk selalu melanggengkan uripe Allah, teruslah berlatih di dalam apa saja, di dalam keadaan apa saja, di waktu laku apa saja. Saat makan, berlatihlah di dalamnya untuk mengembalikan bahwa keadaan makan itu dari mana datangnya. Bila tak ada uripe Allah, apa ada keadaan makan? Apa ada makan? Apa ada lapar, kenyang, dan sebagainya. Jadi semua keadaan-keadaan yang kita ketahui selama ini bukan keadaan manusia sejatinya, tapi semuanya di dalam keadaan Tuhannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun yang engkau perbuat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk kepada diri kita ini yang selalu dikuasai, yang selalu dihidupi, yang selalu diliputi oleh uripe Allah. Hanya dengan jalan ini, jalan pulang kembali, jalan keselamatan, meniti wat siratul mustaqim,
kembali kepada Allah. Tak ada jalan lagi. Bukan istighfar kita yang diperbanyak, bukan zikiran-zikiran dohir kita yang diperbanyak, maka persempitlah itu semua ketika munculnya kewujudan diri manusianya. Jadi dengan inilah seluruh manusia kembali kepada Tuhannya. Ketika sudah sunyi, sepi, malam gelap manusianya di hatinya, maka terang benderanglah Allah sebagai pencipta diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan di dalam hati kita salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya safiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.